Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aslih niyah wa dhurriyyah, amin. Allahumma aslih niyah wa dhurriyyah waj'al al-hajati kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah bijaghi khairil bariyah. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan waj'alna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahba bil ghufran wal itik anin niran, amin amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat, khususnipun para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para aparat jajaran para pemerintahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnipun Ibu Nyai Hajah Syamsiah beserta keluarga beliau, putra beliau Gus Adam, dan juga khususnya Kiai Muhammad Tamyiz, dan khususnipun Kiai Hasan Asy'ari. Mugi-mugi guru-guru kula njenengan sedaya, para alim ulama kula njenengan sedaya dipanjangkan usianya kalian Gusti Allah taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segala urusannya dipermudah kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi insyaallah santri lan santriwati pondok Zuhriyah 3 insyaallah semuanya santri dan santriwati dijadikan santri dan santriwati yang soleh solehah, ilmunya bermanfaat, ilmunya insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi insyaallah banggakan kedua orang tuanya, amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu, nek jenengan punya anak gadah putra napa gadah putri, jenengan pondokkan ke pondok pesantren niku bejo napa mboten? Jenengan nek gadah putra napa putri, jenengan masukkan ke pondok pesantren, belajar di pondok pesantren niku bejo sangat napa mboten, Pak? Bejo sangat napa mboten, Bu? Orang yang paling bejo niku adalah orang yang punya anak-anak yang soleh. Jenengan nek gadah putra napa putri ingkang soleh solehah niku jenengan diparingi bejo ingkang kathah kalian Gusti Allah taala, bejo yang luar biasa. Nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibu Nyai Syamsiah ngutip napa bawakan firmannya Gusti Allah Subhanahu wa taala yang jelaskan derajatnya orang yang berilmu niku diangkat sama Gusti Allah taala. Niku di dalam Al-Qur'an Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Coba perhatikan niki ingkang rawuh remen napa mboten kalau derajatnya diangkat kalian Gusti Allah taala? Kepengin diangkat derajatnya kalian Gusti Allah taala napa mboten, Bu? Kepengin
Derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala napa mboten Pak? Nek jenengan kepengin diangkat derajatnya kalian Gusti Allah Ta'ala, amal ibadah niku saged ngangkat derajat kula jenengan. Baca Quran ngangkat derajat, ngerjakan sholat sunnah yang kathah ngangkat derajat, jenengan zikir kepada Gusti Allah Ta'ala ngangkat derajat. Tapi nyuwun sewu, ada satu perbuatan para jamaah yang dimuliakan Allah yang jadikan derajatnya kula jenengan itu diangkat sangat tinggi sama Allah Ta'ala. Kinten-kinten kepengin tahu napa mboten lagi? Kepengin tahu napa mboten? Amalan yang ngangkat derajat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Napa niku? Dawuhnya Gusti Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah niku ngangkat derajat orang-orang ingkang beriman kepada Gusti Allah Ta'ala dan orang yang dikasih ilmu sama Allah Ta'ala. Coba perhatikan, niki ada orang dikasih iman jadi orang yang beriman sama Allah Ta'ala. Niku sampun bejo napa mboten? Jadi tiang mukmin niku bejo napa mboten? Nikmat ingkang sae niku napa? Iman napa mboten? Iman niku nikmat yang paling besar, nggih napa mboten? Niki ada orang dikasih iman sama Allah Ta'ala, dijadikan orang yang beriman, kemudian sama Allah Ta'ala dikasih ilmu. Iman dikasih sama Allah Ta'ala, ilmu juga dikasih sama Allah Ta'ala. Iman dan apa? Iman dan ilmu. Iman dan ilmu Allah kasih. Niku dawuhnya Gusti Allah Ta'ala, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Derajat kathah derajat, bukan cuma 1 derajat. Nek 1 derajat berarti darajatan, tapi ini Allah Ta'ala mengatakan darajatin, diangkat sama Allah Ta'ala kathah derajat. Jadi nek kula jenengan kepengin diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, jadi orang yang berilmu. Nek misalnya kula jenengan tidak sakit jadi orang yang berilmu, anak-anaknya kula jenengan jadikan sebagai orang-orang yang berilmu, orang yang diparingi iman dan ilmu. Niku diangkat derajatnya sama Gusti Allah Ta'ala, derajat yang sangat banyak kata Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba perhatikan, wonten setunggal sahabat nipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kinten-kinten sinten niki? Sahabat Kanjeng Nabi plus sepupune Kanjeng Nabi. Sinten mawon sepupune Kanjeng Nabi yang jenengan tahu sinten niku? Sayyidina sinten? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Niki bukan Sayyidina Ali. Satunya lagi siapa ini? Ayo, siapa yang tahu ini? Sahabatnya Kanjeng Nabi dan juga sepupunya Kanjeng Nabi. Gelarnya Habrul Ummah, gelarnya orang alim yang luar biasa di umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asmanipun Sayyidina Abdullah bin Abbas, tarjumanul Quran, orang yang dapat doa daripada Kanjeng Nabi, ahli dalam tafsir Al-Quran. Niku dawuh nipun Sayyidina Abdullah bin Abbas, niku ketika beliau mengomentari firman-Nya Allah Ta'ala, yang dikasih iman dan dikasih ilmu diangkat derajat yang banyak. Niku dawuhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, niku diangkat 700 derajat. Niku diangkat pinten? Diangkat pinten niku? 700 derajat. Yang dikasih iman, dikasih ilmu itu diangkat sama Allah 700 derajat. Saya mau tanya, nek misalnya derajat itu seperti anak tangga, nek misalnya derajat itu seperti anak tangga, 700 anak tangga, itu tinggi apa mboten? Tinggi apa mboten Pak? Panjenengan yang rumahnya lantai 2 niku berapa anak tangga niku? 700 nyampe apa mboten niku? Ya ketinggian niku 700 anak tangga. Jenengan naik 700 anak tangga niku gos-gosan apa mboten? Gos-gosan apa mboten Bu? Lah kok jenengan yang ngomongin gos-gosan kok? 700 anak tangga niku besar tinggi. Tapi nyuwun sewu, 700 derajat yang Allah Ta'ala angkat, yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang punya iman dan ilmu dan punya ilmu, niku 700 derajat. Dari 1 derajat naik ke derajat yang kedua, niku sebanding apa seperti 500 tahun perjalanan. Dari derajat 1
niku sebanding 500 tahun perjalanan. Niku baru naik 1 derajat 500 tahun perjalanan. Nah nek 700 derajat kinten-kinten pripun nih? Tinggi napa mboten nih? Tinggi napa mboten? Tinggi napa mboten? 700 derajat dari 1 derajat ke derajat yang kedua niku masih rotu khamsini ati'am, niku sebanding 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Berarti nek jadi orang alim niku derajatnya tinggi napa mboten? Nek jadi orang alim niku derajatnya tinggi napa mboten? Tinggi napa mboten? Makanya nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah, kelompok yang paling mulia, kelompok yang paling mulia niku al-mursalun. Napa niku mursalun? Para rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam. Niku yang namanya rasul niku kelompok yang nomor 1. Kelompok yang nomor 2 an-nabiyun, para nabi. Nabi yang bukan apa? Nabi yang bukan apa? Nabi yang bukan apa? Bukan rasul. Yang pertama para rasul, yang kedua kelompok yang paling mulia para nabi, yang ketiga kelompok paling mulia al ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi nek kula jenengan gadah putra napa putri, dijadikan kalian Gusti Allah taala jadi ulama, jadi orang alim, niku jenengan sebagai orang tua mendapatkan berkah yang luar biasa dari anak yang jadi orang alim. Mugi-mugi sedaya anak-anak kula jenengan, anak keturunan kula jenengan dijadikan sebagai tiang-tiang ingkang alim. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki wonten cerita. Coba perhatikan niki wonten cerita. Mugi-mugi insyaallah niki cerita gugah kula jenengan yang punya anak, punya putra napa putri dimasukkan ke pondok pesantren belajar ilmu agama. Nyuwun sewu. Niku zamannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Zamannya Nabi sinten? Zamannya Nabi sinten niku? Zamannya Nabi Isa. Nabi Isa niku Pak, Nabi Isa niku Bu, pernah suatu saat beliau berjalan ada di satu jalan. Subhanallah, ketika Nabi Isa niku berjalan di satu jalan, beliau melewati satu tembok yang sampingnya niku wonten pemakaman. Jenengan kalau lewat pemakaman niku wonten tembok napa mboten niku? Nah, tembok niku. Lah Nabi Isa niku ketika lewati tembok, samping tembok niku pemakaman, niku nyuwun sewu, Nabi Isa niku mendengar suara tangisan. Nabi Isa dengar apa? Dengar suara apa? Tangisan. Diperhatikan sama Nabi Isa, tangisannya itu tambah lama tambah banter, tambah lama tambah menjadi-jadi tangisannya. Maka nyuwun sewu, Nabi Isa niku penasaran, niku tangisan sumbernya dari mana? Setelah dicari sumbernya sama Nabi Isa, ternyata tangisan itu bersumber dari satu makam. Tangisan bersumber dari satu apa? Satu makam, satu kuburan. Niki Nabi Isa niku gadah mukjizat. Yang namanya Nabi niku gadah apa? Mukjizat. Dengar suara tangisan seseorang yang di dalam liang lahat sedang disiksa sama Allah Ta'ala. Maka dihampiri itu kuburan sama Nabi Isa. Subhanallah, setelah dilihat sama Nabi Isa, niku penghuni makam sedang disiksa sama Allah Ta'ala. Niki asmane siksa apa niki? Asmane siksa apa niki? Siksa kubur. Siksa kubur niku hak napa mboten? Siksa kubur niku bener napa mboten? Bakal kejadian napa mboten? Orang nek sudah masuk ke dalam liang lahat, satu di antara dua, nikmat kubur napa adab kubur. Mugi-mugi sedaya kalau sudah masuk ke dalam liang lahat diparingi nikmat kubur insyaallah niki. Amin Allahumma amin. Loh, Nabi Isa niki melihat itu makam, dilihat penghuninya itu sedang diazab sama Allah Ta'ala, diazab dengan siksa yang luar biasa, sampai akhirnya Nabi Isa itu tidak kuat melihat pemandangan seperti itu, ditinggal pergi sama Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa pergi menjauh daripada pemakaman tersebut, subhanallah, 2-3 hari setelah kejadian itu, Nabi Isa lewat ada di samping tembok itu. Maka ketika Nabi Isa lewat ada di samping tembok, Nabi Isa kelingan.
Berapa hari yang lalu saya lewat di sini dengar suara apa? Suara tangisan. Tapi kok sekarang tidak ada suara tangisan? Maka Nabi Isa niku penasaran bagaimana nasibnya penghuni kubur, yang di dalam kubur niku bagaimana nasibnya niku. Maka ketika itu Nabi Isa beliau masuk ke dalam pemakaman, beliau menghampiri itu makam, maka dilihat sama Nabi Isa penghuni makam yang berapa hari lalu diazab sama Allah Ta'ala niku sedang duduk di atas singgasana, diparingi nikmat kubur sama Allah Ta'ala. Padahal sebelumnya diparingi apa? Diparingi apa? Siksa kubur. Tapi sekarang setelah beberapa hari daripada kejadian itu, Nabi Isa ngelihat niki penghuni makamnya sedang dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, duduk di atas singgasana. Nabi Isa kaget tuh. Ini kan orang yang kemarin digebuki sama malaikat, ini kan orang yang kemarin disiksa sama Allah Ta'ala di dalam liang lahat, tapi kok sekarang sudah dikasih nikmat kubur sama Allah Ta'ala. Subhanallah, selang berapa saat malaikat Jibril turun dari langit. Malaikat sinten? Malaikat sinten? Malaikat Jibril turun dari langit, ngasih kabar kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, Gusti Allah Ta'ala kirim salam sama panjenengan, dan Gusti Allah Ta'ala juga ngasih kabar kepada panjenengan niki orang yang di dalam makam, penghuni makam niki adalah orang musrifun ala nafsih, orang yang kelewat batas maksiat kepada Allah, minum minuman keras, suka meninggalkan sholat, suka berzina, kurang ajar sama orang tua. Saya mau tanya, orang kalau kurang ajar sama orang tua, meninggalkan sholat, suka minum minuman keras, berzina, niku nek diazab di dalam kubur pantas napa mboten? Nek dikebuki malaikat niku pantas napa mboten niki? Lah niki penghuni kubur niki orang yang cilaka, ahli maksiat, kata malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril bilang sama Nabi Isa, akan tetapi wahai Nabi Isa, ini orang yang ahli maksiat ini ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan seorang perempuan atau seorang istri yang masih hamil. Ketika mati istrinya masih nopo? Hamil, istrinya bunting, istrinya hamil. Maka setelah dimakamkan ini orang, istrinya dia pulang, kemudian menjaga kandungannya. Subhanallah, ketika anak itu lahir seorang anak laki-laki. Berarti gadah bapak napa mboten niki? Gadah bapak napa mboten niki? Niki namanya anak napa niki? Anak napa niki? Anak yatim. Setelah lahir itu anaknya laki-laki yatim, tidak punya bapak. Bapaknya ahli maksiat sudah dikubur. Maka subhanallah dirawat sama ibunya, dijaga sama ibunya, sampai itu anak sampai pada usia bisa mikir. Anak bisa mikir niku usia berapa niku? Usia pinten nih? 7, telat niku. Nah 7 berarti telat niku. Bisa mikir niku usia berapa itu? Bisa diajari niku loh. Masa diajari usia 7 tahun? 7 tahun niku sudah mau sekolah niku. Usia pinten nih? Ya mungkin usia 4 tahun atau 3 tahun, 3 maupun 4 tahun. Nah ketika anak niku sudah mulai sakit pikir, ibunya niku batin, ini anak tidak punya bapak, tidak ada yang mendidik tarbiyah Islam, tidak ada yang mengajari perkara-perkara agama. Ibunya mikir, siapa kira-kira yang bisa ngajari ini anak? Subhanallah, ibunya teringat samping rumahnya ada pondok pesantren. Samping rumahnya apa? Samping rumahnya wonten apa? Pondok pesantren. Rumahnya orang alim. Ada satu rumah di dalamnya ada orang alim. Ya sepodo pondok pesantren namanya. Iya. Maka ibunya bawa ini anak datang kepada orang alim, kepada kiai. Ketika itu ibunya nitipkan, wahai orang alim, ini anakku lahir yatim, tidak punya bapak, tidak ada yang ngajari dia pendidikan agama sama sekali. Saya sekarang serahkan kepada kamu, ajari dia ilmu agama. Kata orang alim, siap, saya akan ajari ini anak ilmu agama. Coba perhatikan, digandeng sama orang alim, masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya itu anak masuk di dalam rumahnya, niku orang alim dudukkan ini anak,
Ditanya sama orang alim, kamu pernah belajar apa? Saya tidak pernah belajar apa-apa, tidak pernah diajari sama ibuku. Ya sudah, kata orang alim, tak ajari kamu bacaan yang pertama. Saya ajari kamu bacaan yang pertama, wahai anak. Kamu ikuti bacaan saya, kata si orang alim itu. Maka orang alim dia nuntun, wahai nak, ikuti bacaan saya, baca apa yang saya baca. Ini orang alim dia menuntun, Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu pertama baca basmalah. Ilmu pertama baca apa? Basmalah. Itu anak yang masih kecil akhirnya ngucap Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namanya Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Itu nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah. Malaikat Jibril bilang sama Nabi Isa, wahai Nabi Isa, ketika anaknya itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim pertama kali keluar daripada lisannya, Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, kaifa u'adzibu rajulan fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala dhahril ard. Allah Ta'ala bilang kepada para malaikat, malaikat, ini ada seorang hambaku yang ahli maksiat, sudah mati di liang lahat, diadab, saya adab, kata Allah Ta'ala. Tapi bagaimana saya tega mengadab dia, sedangkan anak kandungnya sendiri menyebut namaku ada di bumi, kata Allah Ta'ala. Bagaimana saya mengadab dia di dalam perut bumi, yaitu liang lahat, sedangkan anak kandungnya sendiri menyebut namaku ada di atasnya bumi. Semenjak itu azab yang Allah timpakan kepada ayah diangkat sama Allah berkat anaknya apa? Berkat anaknya apa? Loh, baru baca bismillah itu sampun soleh. Sudah jadi yang soleh nih. Baru baca basmalah niku azabnya ayahnya diangkat sama Allah Ta'ala. Allah bilang sama malaikat, bagaimana saya tega mengadab seorang hambaku di dalam perut bumi, yaitu di dalam liang lahatnya, sedangkan anak kandungnya menyebut namaku ada di atas bumi. Adabnya diangkat sama Allah, dikasih nikmat kubur. Berkat sinten nih? Berkat sinten nih? Niki padahal anak baru belajar apa nih? Baru belajar apa nih? Baru belajar Bismillahirrahmanirrahim. Lah kira-kira saya mau tanya, nek anak yang jenengan hafidul Quran pripun nih? Nek anak yang jenengan hafidul Quran pripun, Pak? Bejo napa mboten jenengan? Nek anak yang jenengan jadi tiang alim pripun jenengan? Anak jenengan jadi ahli hadis, anak jenengan jadi ahli ilmu fikih, anak yang jenengan jadi ahli tafsir. Bejo napa mboten niki? Bejo napa mboten? Niki ayahnya yang ahli maksiat, suka meninggalkan sholat, niku diadab sama Allah Ta'ala. Tapi berkat anaknya belajar ilmu agama, anaknya belum jadi orang alim, baru belajar baca basmalah, adabnya orang tuanya diangkat sama Allah, diganti dengan nikmat kubur. Berarti nih jenengan punya anak-anak belajar ilmu agama, bejo apa mboten? Bejo apa mboten? Niki yang kulon jenengan harapkan, kalau punya anak yang belajar ilmu agama, yang kulon jenengan harapkan, mugi-mugi insya Allah kulon jenengan sebagai orang tua juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Terakhir ada satu kabar. Niki kabar gembira dari tiang-tiang ulama, tiang-tiang sepuhnya kulon jenengan, para salaf-salafi kulon jenengan, para alim ulama yang telah jauh meninggalkan kulon jenengan. Niku wonten kabar gembira. Niki jenengan niki sampun alim apa dereng nih? Sampun jadi tiang alim apa dereng nih? Sampun apa dereng nih? Yang ngomong juga belum. Yang ngomong sami yang dengar sami mawon. Belum jadi tiang alim. Jeh napa mboten? Tapi wonten satu kabar gembira. Orang kalau cinta dengan orang alim, orang kalau cinta dengan orang alim, maka pasti dirinya akan dijadikan orang alim. Kalau ndak dirinya jadi orang alim, anaknya yang jadi orang alim. Kalau ndak anaknya yang jadi orang alim, cucunya yang jadi orang alim. Kalau ndak cucunya jadi orang alim, pasti ada di antara anak keturunannya kelak
yang bakal menjadi orang alim, dan itu yang akan memberikan syafaat kepada orang tua atau datuk-datuknya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kula jenengan kudu cinta kepada orang alim. Niki santri dan santriwati niki calon-calon ulama niki. Santri dan santriwati niki calon-calon ulama. Kita doakan insya Allah yang lagi belajar ilmunya manfaat, ilmunya diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah kelak menjadi ulama yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mugi-mugi insya Allah Pondok Az-Zuhriyah dan juga pengasuhnya Ibu Nyai Syamsiah, mugi-mugi insya Allah dipanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah Ta'ala kabulkan segala cita-cita beliau, harapan-harapan beliau, dan semoga pondok ini, Pondok Zuhriyah 3, dijadikan pondok yang penuh dengan keberkahan, yang duduk ada di dalamnya, yang belajar ada di dalamnya, keluar membawa berkah daripada Allah Ta'ala, keluar membawa ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah kula jenengan sedaya ingkang rawuh, mugi-mugi insya Allah diparingi usia ingkang panjang, sehat walafiat, saged berjumpa dengan bulan Ramadan, lan mugi-mugi insya Allah sedaya diparingi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma kama ballaghtana fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan waj'alna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal itiq an niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini habis ini insyaallah ada pembacaan maulid. Niki kula jenengan di bulan Sya'ban, nggih napa mboten? Bulan Sya'ban diperintahkan kata-kata mau napa niku? Mau sholawat. Niki insyaallah Kiai Muhammad Tamyiz bakal mimpin pembacaan maulid. Monggo sareng-sareng kula jenengan baca sholawat yang keras, baca salam kepada Kanjeng Nabi yang keras. Mugi-mugi berkat sholawat hajatnya dikabulkan kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.